Dia namanya, haleluya. Sama-sama ya, kita katakan Yesus penuh kasih. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Oh ya, katakan dia, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sama-sama kita bergoyang bersama Tuhan. Dari awal kita katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Berdiri ya, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita mau coba sekali lagi ya, tapi kali ini teman-teman harus kompak nih. Kanan, kiri, depan, terus tangannya digoyangkan ya. Wajib goyang nih. Tuhan loh, jangan mau setengah-setengah. Tuhan harus 100% ya. Oke? Doakan aja 100% untuk Indonesia. Apalagi kita ya, harus 100% untuk Tuhan. Oke, kita coba ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bersama siapa? Bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Kemuliaan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia satu-satunya Allah yang kudus, yang tidak tercela. Dia ada di hati kita. Dia tidak ada cacat celanya. Hanya Dia satu-satunya. Haleluya.
jiwa kita, hidup kita melekat sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan bahwa Engkau Allah satu-satunya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini aku masih dikasih nafas lagi, aku masih bisa memuji lagi. Di saat banyak orang di luar sana Tuhan yang sedang menghadapi bencana alam, tidak bisa memuji Engkau, mereka lagi kesusahan Tuhan. Dan aku di sini bisa memuji nama Tuhan dengan bebas. Banyak kantor yang gak bisa memuji nama Tuhan, bahkan menyebut nama Tuhan aja gak bisa, tapi kita bisa. Dan itu suatu hal yang luar biasa yang bisa kita nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan yang maha suci, Tuhan yang mau mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan yang mau memberi contoh bagaimana manusia itu harus hidup. Siang hari ini kami menyembah-Mu, siang hari ini kami memuji-Mu, karena Engkau Tuhan yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik buat kami masing-masing. Kami bersekutu beribadah di tempat ini Tuhan, hanya membesarkan dan memuliakan dan mengagungkan nama Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Juru Selamat yang Maha Agung. Kau adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru dan anggur yang baru, sehingga kami tetap menjadi manusia yang baru, manusia yang segambar dan serupa dengan Kau Yesus Kristus. Berfirmanlah
karena kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya. Kayaknya udah 2 kali saya ke sini, tapi tahun berapa dulu ya? Lama sekali. Kayaknya ini belum jadi gedung ini. Tadi saya panggil ke sini lagi. Boleh dikeluarin? Hari ini yang belum kenal sama saya, kenalkan saya Yehu Wangsa Jaya, saya pendeta Yehu Wangsa Jaya. Sekaligus saya juga seorang polisi selain menjadi pendeta. Saya masih aktif tugas di Sesprim Polri di Lembang sebagai Widya Iswara Utama pengajar di sana. Karena siswanya belum datang, nanti Januari 2025 baru saya datang. Jadi saya tidak perlu ada di sana. Jadi saya ada di Jakarta untuk saya melayani sesama dan melayani Tuhan lebih lagi. Di website, di internet, saya terkenal sebagai jenderal bersahaja, ya, jenderal bersahaja. Jadi kalau ingin kenal saya silahkan follow saya, jadi follower saya, dan bisa lebih dalam lagi bisa kenal saya di situ. Hari ini saya ingin bicara tentang Sang Pencipta. Ya, nggak ada hubungannya dengan film The Creator, walaupun saya ambil The Creator, tapi saya hanya mengambil kata-kata The Creator aja. Sang Pencipta. Tadi WL udah tahu ya, dia sampaikan semuanya. Tapi saya nggak janjian sama WL. Ya. Kita lihat sekarang untuk pengertian dulu. Klik pengertian pencipta. Jadi pencipta adalah orang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, baik secara sendiri maupun dalam bentuk tim. Ya. Jadi pencipta dapat menghasilkan cipta berdasarkan kemampuan daya berpikirnya, imajinasi, keterampilan, dan keahliannya. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu sekalian, saya salah satu pencipta di kepolisian. Ya. Kalau nanti bisa buka-buka internet, saya cerita di situ, di detik.com juga dan di beberapa media, bahwa ujian teori SIM pertama dengan komputerisasi itu saya buat pertama kali di Indonesia waktu saya tugas di Medan. Terus saya buat juga riwayat hidup personel Polri. Terus saya juga buat panic button zaman dulu ya. Jadi kita berpikirnya jangan zaman sekarang, zaman dulu. Karena waktu saya ceritain, saya bangun ini semua belum ada smartphone, belum ada handphone yang pintar. Jadi saya bangun semuanya itu untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan Polri. Terakhir saya bangun, saya mau tanya dulu sebelum saya cerita. Kira-kira kalau ada ancaman terhadap kita hubungin siapa? Hubungin nomor berapa? Ada yang tahu nggak di sini? Ada ya. Kalau di Amerika kan 911. Kalau di Indonesia apa? 112. Nah itu, nggak tahu ya. Berarti memang polisinya memang salah ya. Kenapa? Karena saya ciptakan 112 dulu di memang jalan, tapi dijadikan panggilan darurat untuk kepolisian, tapi nggak jalan. Kemudian saya rubah waktu saya tugas menjadi kepala bidang teknologi informasi kepolisian di Medan. Kemudian diambillah jalan itu. Jadi
waktu saya jadi Wakapotabes di Manado, saya juga ciptakan quick response time. Jadi kalau masyarakat meminta bantuan polisi di bawah 10 menit pasti ada, pasti datang, ya, pasti datang. Saya jamin pasti datang. Dan saya udah daftarkan di Museum Rekor Indonesia Dunia, MURI. Ya, jadi mereka cek 5 menit waktu mereka cek di Manado. Jadi saya sudah buat. Nah, kemudian hal itu diambil oleh Mabes, hasil karya saya itu dibawa oleh Mabes menjadi 110, panggilan darurat 110. Jadi kalau mencet 110 itu akan terhubung ke operator kepolisian. Tapi kayaknya nggak jalan. Kenapa? Karena saya sang kreator yang menciptakan, bukannya diambil oleh Mabes, dibawa oleh pimpinan itu dibawa ke Mabes untuk membesarkan 110 itu, tapi saya dipindah ke Lemhanas di sebelah situ, ya, Jalan Perpon Siring, depannya Jalan Medan Merdeka. Ya, di sana malah saya bangun 26 aplikasi. Jadi kalau tadi lihat ada belakangnya gelar saya MCOM, itu Master Komputer, itu sekarang ini saya menjadi satu-satunya, yang pertama dan satu-satunya saya jenderal yang bergelar Master Komputer adalah saya. Itu diberikan oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau memang apa yang saya buat nggak jalan lagi, ya kan? Makanya kita dibuat, dibentuk, diciptakan oleh Tuhan Allah kita, ya kan? Jangan pernah membuang Tuhan Allah kita, membuang penciptanya, tapi harus ditarik. Pencipta itu melekat dengan hasil ciptaannya, yaitu kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, ya. Jadi klik. Sebenarnya saya harus masukkan di dalam hukum hak cipta apa karya saya, tapi saya tahu bahwa Tuhan aja tidak mempatenkan hukumnya, kan? Ya. Mempatenkan hak ciptanya, jadi nggak usah lah. Jadi pencipta dan kepemilikan merupakan subjek utama yang sangat penting. Jadi memang si pencipta itu yang penting harusnya, kan? Jangan dibuang dong. Harusnya saya ditarik ke Mabes Polri, atau saya ditempatkan memang di ranah di mana saya punya kompetensi sebagai jenderal satu-satunya bergelar Master Komputer. Tapi kenyataannya saya ditaruh di Sesprim. Kok jadi curhat ya? Nah, ini bukan curhat. Ini biar bapak-bapak ibu sekalian, kan smart brand juga itu dekat dengan teknologi, biar mengerti. Ya. Jadi pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi hak eksklusif ini memberikan pencipta hak untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengeksploitasi karyanya. Jadi Tuhan, Bapa di sorga, mempunyai hak untuk mengeksploitasi kita, ciptaannya. Jadi kalau kita nggak ada, boleh bersungut-sungut, nggak boleh kita komplain, nggak boleh kita marah. Kok Tuhan begini ya, bikin saya begini ya. Seperti karir saya, kan, saya nggak boleh marah. Mungkin itu kehendak Tuhan, ya. Saya tidak ditempatkan di situ dan lain sebagainya. Jadi saya tidak boleh bersungut-sungut, saya tidak boleh komplain, saya tidak boleh marah sama Tuhan. Tetapi saya bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan saya harus menjadi berkat buat banyak orang. Gitu. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin supaya ciptaannya itu jadi berkat.
Contoh udara, oksigen, itu harus jadi berkat gratis. Pohon-pohonan yang mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida, ya, itu kan namanya memberkati seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Banyak hal yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya itu untuk saling memberkati, ya. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa aku kok jadi hidup di dunia? Kenapa aku nggak di surga aja atau di tempat lain aja? Kenapa aku manusia dan lain sebagainya? Nah, anak-anak milenial, generasi postgraduate, Gen Z dan lain sebagainya sering bertanya seperti itu. Makanya kita yang generasi yang lebih dulu mengerti harus menjelaskan kepada mereka bahwa engkau ada di dunia untuk menjadi berkat seperti nenek moyangmu yang di dalam Alkitab itu, ya, menjadi berkat. Sama-sama katakan dengan saya, menjadi berkat. Ya. Kita ini harus jadi berkat, jangan kita justru nuntut berkat. Saya ini terbalik-balik kadang-kadang. Makanya banyak ada yang loncat dari tinggian berapa meninggal di Surabaya, di Jakarta, di Bandung dan lain sebagainya. Cuma angka bunuh diri itu sepertinya tidak terekspos, ya kan? Takut apa? Menular. Bunuh diri itu bisa jadi menular, menular kepada anak-anak lain. Mereka tidak siap untuk menghadapi hidup, apalagi zaman ke depan itu hidup semakin sukar. 2 Timotius 3 katakan akhir zaman, hari-hari terakhir itu semua serba sukar. Jadi memang kita bukan nakut-nakutin, tapi kita menjelaskan kepada anak-anak muda, kepada kita semua, kita harus siap mental, siap jasmani, siap rohani, ya, siap jiwa kita. Tadi disebutkan oleh W.L. bahwa kita ini, klik Kejadian 2 ayat 7, adalah debu tanah. Nah, siapa yang di sini bilang debu tanah itu berguna? Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, laki-laki, ibu, kebanyakan wanita tahu kalau dia nyapu itu debu tanah itu namanya. Kalau dia lap, debu tanah. Zaman saya taruna, ya, kalau di meja belajar saya, di lemari saya, diginiin masih ada tanah, masih ada debu, diginiin suruh jilat. Supaya apa? Supaya ingat, tidak boleh ada debu. Jadi artinya debu itu dibuang, ya. Debu itu tidak berguna sesungguhnya. Tetapi Allah menciptakan kita manusia dari debu tanah. Ini firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 7. Dia bentuk kita dari debu tanah menjadi serupa dengan Dia, ya kan? Jadi kita ini serupa dengan Dia. Kemudian ke dalam hidung kita, Dia menghembuskan nafas hidup. Jadi kita hidup karena ada nafas Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ada nafas Tuhan. Amin. Tadi W.L. bilang, kita dikasih nafas. Itu nafas Tuhan. Dan nafas Tuhan itu ada expirednya. Nggak selamanya, ya. Satu kali nafas Tuhan itu diambil oleh Tuhan. Ketika nafas Tuhan itu diambil, belum kita meninggal. Dan saudara tahu, Tuhan menginginkan manusia itu menjadi bait sucinya Tuhan. Menginginkan manusia itu menjadi gerejanya Tuhan, tempat bersemayam rohnya Tuhan. Makanya saya bilang,
Roh Tuhan harus diingat di dalam Tesalonika Korintus. Rasul Paulus bilang, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Tuhan, tempat bersemayam Roh Kudus. Artinya tubuh kita ada Roh Kudus. Jangan buang Roh Kudus itu. Jadi jangan tubuh kita ini dirusak. Tubuh yang indah ini yang memang diciptakan oleh Tuhan dari lubuk tanah tapi diberikan nafas hidup menjadi mulia, jangan kita rusak dengan mengkonsumsi barang-barang berbahaya, mengkonsumsi hal-hal najis dan lain sebagainya. Ya, jangan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita ini mulia adanya, sehat adanya, kuat adanya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau memang Tuhan menciptakan yang manusia difabel, ada kelainan-kelainan, tapi itu tetap sempurna. Di mata Tuhan itu tetap sempurna. Kita hanya manusia meremehkan mereka. Makanya saya mengajak kepada saudara-saudara, jangan pernah saudara meremehkan apa kehidupan kita ini, tubuh kita ini. Aku ini orang kecil, aku ini karyawan kecil, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini dari kampung, aku ini dari desa. No, saudara punya nafas hidup Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu ya satu rahasia. Ketika saya dikasih penglihatan oleh Tuhan, ketika om saya meninggal dunia, saya ini dari kecil udah yatim piatu, kelas 5 SD udah yatim piatu. Jadi SD sampai SMP saya dirawat om saya di Tangerang. Sisanya dari SMP ke SMA saya dirawat di Cianjur. Jadi saya anak yatim piatu, setelah itu saya dirawat oleh negara sampai sekarang. Ya. Jadi ketika om saya yang merawat saya dari SD SMP meninggal, saya dikasih penglihatan oleh Tuhan. Pertama, saya lihat ada jasad manusia. Jadi ketika sakaratul maut gitu, ketika mau mati orang itu, ya kan? Itu orang dikelilingi oleh setan. Jadi ketika yang mati, rohnya keluar dari jasmani orang ini, jasad orang ini, dia keluar. Saya lihat setan menarik sana, menarik sini, rohnya itu dibawa sana, dibawa sini, diperbekan oleh setan. Saya kaget. Kalau mati begitu Tuhan. Lihat yang om saya katanya. Kamu lihat yang om saya lahir baru. Om saya terima Yesus sebagai juru selamat. Om saya dibaptis. Om saya pelayan Tuhan. Ya. Jadi ketika om saya mau meninggal, itu yang mengelilingi adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam tubuhnya. Jadi saudara, sekarang kita ini dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Kita ini bukan kitanya, tapi ada Roh Tuhannya, ada Roh Kudusnya di tubuh kita, sehingga protokolernya seperti di dunia, di mana presiden harus dikelilingi oleh pasukan pengamal presiden. Jokowi udah enggak, Pak Prabowo sekarang dikelilingi. Ya. Bukan itu aja, seluruh dunia VIP itu, orang nomor 1 itu dikelilingi oleh pasukan pengamanan. Ya. Nah, kita pun itu, saudara. Jadi jangan khawatir lah. Kita ada Roh Tuhan dan Tuhan dikelilingi. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika meninggal om saya, ada roh yang keluar. 2 rohnya, yang satu memeluk roh, satu lagi. Saya tanya, itu siapa? Yang memeluk itu adalah Roh Kudus. Yang dipeluk itu adalah roh ommu. Jadi kalau orang percaya, anak-anak Tuhan,
ketika meninggal ada yang belum rohnya dibawa ke surga. Beri pujian dong buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pindah ke kandang lain, tetap di kandang kita, yang mana gembala kita adalah Yesus Kristus. Amin. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Klik. Ayub 33:4 katakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jelas ya, jadi yang membuat kita hidup itu ada nafasnya, Roh Allah itu nafasnya Tuhan. Klik. Aku hidup karena nafas Tuhan Allah. Klik. Mazmur 104 ayat 30 katakan gitu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi sebelum dunia diciptakan, Bapa di surga mengirimkan roh Allah ke dunia. Kejadian 1 baca, dia melayang-layang di atas air, melayang-layang roh Allah. Ya. Baru setelah itu Bapa di surga Allah, Tuhan Allah berfirman, jadi. Ya. Ada firman Allah, baru jadi. Firman Allah itu sebenarnya Yesus itu. Tapi waktu difirmankan, ketika berfirman itu belum jadi Yesus, masih belum jadi manusia, karena Yohanes 1 baru dikatakan mulanya dari firman itu menjadi manusia. Nah, nanti itu lebih dalam lagi. Jadi intinya saya mengatakan bahwa ketika ada roh Allah, ya kan, pasti ada yang baru di muka bumi ini. Makanya saya mengajak, ada roh Allah di dalam kita, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak semua, harus menjadi pencipta. Menjadi pencipta yang baru. Anak-anak Tuhan di muka bumi ini, saya percaya 99% menciptakan hal-hal baru. Itu diciptakan oleh anak-anak Tuhan, bukan anak-anak setan. Ya. Itu adalah keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub. Mereka banyak menciptakan hal, sehingga kita sekarang bisa menikmati semua hal-hal yang baru itu, ciptaan-ciptaan baru itu. Nah, jadi ada kuasa, ya, kepada saudara dan saya menjadi pencipta. Saudara bekerja di Smartfren, ya, harus coba, jangan rutinisme saya, ciptakan hal-hal yang baru. Sampaikan itu kepada bos. Soal diterima apa enggak itu urusan nomor 2. Tapi setidaknya kita sudah menciptakan hal-hal baru. Sebagaimana saya menciptakan hal-hal baru untuk memberkati masyarakat. Sehingga waktu saya ciptakan kompetisi ujian teori SIM itu, karena ada yang protes mahasiswa, dia bilang dengan berkaca-kaca matanya menangis, saya nggak bisa punya SIM pas umur hidup berapa. Saya sudah 3 kali gagal ujian teori, ya kan? Tapi setelah saya cek, rupanya dia nggak gagal, karena ada permainan dari oknum-oknum anak buah saya. Jadi ketika saya cek hasil tes dia, kan dulu masih pakai bolong-bolong itu kan, terus ditempelin di jawabannya, ternyata lulus ya, 3 kali lulus ya. Kenapa dia nggak lulus? Karena nggak ada lampiran. Ya. Jadi ini juga nih, yang di depan saya yang punya SIM pasti ada lampiran nih, makanya punya SIM. Ya. Padahal itu berdosa. Kuna
pulang dari sini nanti malam berdoa, Tuhan maafkan, sampai pegang SIM-nya, ampuni Tuhan, saya sudah menyuap polisi, ya, memberi lampiran kepada polisi, ya. Pak kalau enggak lulus Pak, ada pendapat SIM itu, ya kan? Makanya saya rubah menjadi ujiannya pakai komputer, duduk di komputer, nanti yang nilainya komputer, fair. Pak, prakteknya nggak seperti itu sekarang, itu nggak tahu. Yang jelas saya menciptakan itu seperti itu. Jadi nanti yang nilai komputer, Anda lulus, Anda tidak lulus, kan gitu. Nah, fair, nggak usah ada lampiran-lampiran lagi, ya. Tapi kalau sekarang prakteknya nggak gitu, bukan salah saya, ya. Kenapa salah masyarakat? Harus protes dong. Karena saya ciptakannya jelas, fair. Ya. Dan itu pasti lulus lah kalau belajar. Ya. Kalau nggak belajar pasti nggak lulus. Semua pun kita waktu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Saya kan udah lengkap tuh sampai S3. Dites terus, ujian terus, ya. Nggak pernah nggak ujian terus sampai kayaknya hidup ini ujian. Memang ujian, ya. Sampai nanti kita mati pun ujian, ya. Dan kita harus lulus, nggak boleh nggak lulus, ya. Lulusnya harus benar, jangan lulusnya masa kita nyogok malaikat supaya masuk surga. Nggak mungkin lah, ya. Kita pasti ini. Makanya Bapak-Bapak sekalian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, klik. Kita harus ingat siapa pencipta kita. Remember your creator. Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, ingatlah aku, ingatlah akan penciptamu dalam masa muda. Di depan saya ini anak-anak muda semua, harus ingat Tuhan terus. Jangan ingat pacaran, jatuh ingat kekasih. Yang pertama harus ingat penciptamu. Sebelum datang hari-hari yang buruk dan tahun-tahun yang mendekat, yang akan membuat engkau berkata, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, kalau baca pengkhotbah itu kayaknya kehidupan ini sia-sia. Sesungguhnya tidak. Hidup kita berguna, bisa jadi berkat. Makanya Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita ini sekarang sangat berharga di mata Dia. Saya panggil pemain musik, ya. Ingat siapa penciptamu. Banyak anak-anak lupa sama maminya, lupa sama papinya. Saya tadi ketika jalan turun dari MRT, terus saya jalan kaki ke sini, saya ditelepon oleh teman saya. Ada satu keluarga di mana kakaknya mau bunuh adiknya, mau bunuh ibu. Ini gimana? Sampai ibunya sama adiknya itu berbulan-bulan tinggal di satu hotel mahal. Ini udah kaya, orang ini udah kaya, keluarga kaya raya. Terus teman saya bilang, nanti telepon kamu tuh. Saya banyak telepon dari seluruh Indonesia, gara-gara Jenderal bersaja, ya. Mereka minta bantuan saya. Ketika ibu itu telepon, ternyata dia udah pernah telepon saya, tapi dia nggak bisa ketemu saya berkali-kali. Nah saya bilang, kesempatan pulang dari gereja, pulang dari Smart Pen ini saya ketemu saya di dekat dari sini, dekat hotelnya, dekat untungnya dari sini. Doakan supaya saya bisa membereskan ini, bukan dengan kekerasan tapi dengan kasih, supaya kakaknya tahu, ingat siapa
penciptanya, pencipta kita Tuhan Allah. Tapi kita diciptakan dari rahim ibu kita, rahim mami kita. Masa kurang ajar, maminya mau dibunuh. Jahat sekali. Ya, itulah keadaan dunia sekarang. Semakin hari semakin mengerikan. Sekali lagi, kita harus jadi pencipta, karena Tuhan kita pencipta. Jangan pernah kita pusingkan gimana caranya, cuma minta amat Tuhan. Sebagaimana lagu ini, tak terbatas, karena Dia ada Tuhan yang tak terbatas. Saya, haleluya. Bukan ini caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Dari awal lagi, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa. Katakan, tak terduga, tak terduga caramu. Andalkan Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Bapa di surga atas segala firman Tuhan yang begitu indah. Kami dikuatkan karena Sang Pencipta Engkau sendiri telah menghembuskan nafas-Mu sehingga kami bisa hidup. Bahkan Engkau mengirimkan juru selamat anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kini ada di sebelah kanan. Engkau tetap mengirimkan Roh-Mu, yaitu Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang selalu menolong kami, Roh yang selalu menghibur kami, Roh yang selalu menjaga, memelihara hidup kami selama-lamanya. Bahkan Roh itu tinggal bersama tubuh kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kekudusan, menjaga tubuh jiwa roh kami tetap di dalam kesucian, karena Engkau adalah kudus adanya. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan berhasil hidup di dunia ini. Kami tahu Indonesia sedang menghadapi krisis, bahkan bukan Indonesia dan seluruh dunia. Tapi kami punya Kristus yang selalu menggantikan krisis dan Kristus. Kami diberkati karena ada Roh Kudus tinggal bersama kami. Kami akan pakai Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi pencipta, menciptakan segala sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk menciptakan pekerjaan sehingga
sehingga kami dapat memberkati orang-orang yang mencari pekerjaan. Ajaran kami untuk menciptakan sesuatu yang sangat berguna untuk perusahaan ini, sehingga perusahaan ini dapat memberkati masyarakat dan negara Indonesia. Ajar kami Roh Kudus untuk menciptakan hal-hal yang belum diciptakan oleh yang lain, oleh manusia yang lain, sehingga kami dapat berikan untuk menghidupi orang-orang. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk jadi saksi-saksi Tuhan. Ciptakan kami menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman, untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil Kristus kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga boleh diselamatkan seperti Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk perusahaan Smart Brand ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin menjadi perusahaan yang berlaba sangat tinggi, yang dapat menghidupi semua karyawan-karyawannya, bahkan para pelanggan-pelanggan. Diberkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini. Hamba lepaskan berkat kepintaran, berkat keahlian, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat-berkat lainnya yang mereka perlukan untuk kehidupan mereka. Kalau yang belum punya jodoh, hamba lepaskan berkat jodoh yang baik, jodoh yang bertanggung jawab, jodoh terang, bukan jodoh yang gelap, jodoh yang bisa saling membantu memuliakan nama Yesus Kristus. Melepaskan juga kepada para pemimpin di perusahaan ini berkat leader, berkat kepemimpinan yang visioner, berkat kepemimpinan yang bertanggung jawab, berkat kepemimpinan yang bersahaja, berkat kepemimpinan yang bermurah hati, berkat kepemimpinan bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Diberkatilah tempat ini Tuhan, jauhkan dari kuasa gelap, kuasa jahat, para petaka, para bahaya, niat orang jahat. Semuanya jauhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya tempat ini dikelilingi oleh para tentara pasukan dari surga, karena ada anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Biarlah kami keluar masuk, pergi kemanapun, ada dimanapun, diberkati, dijaga Tuhan. Keluarga kami, keluarga besar kami, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua apapun kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadikan semuanya indah pada waktunya. Kami percaya semuanya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kami akan memberi berkat. Biarlah kami terima Tuhan berkat-berkat yang Tuhan akan diberikan oleh anak-anak-Mu untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi. Kelola semua sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati, katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Brigjen Yehu ya Pak, kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah Pak berikan firman-Nya. Pertemuan pertama kali Pak dengan Brigjen Yehu akan kembali setiap bulan untuk dengan tujuan yang mulia. Tapi saya mau undang panitia Natal, ada pengumuman nggak kira-kira hari ini? Ada tadi ya. Tadi ada pengumuman mungkin yang mau disampaikan? Ya, silakan nanti dilanjutkan Pak Kris ya. Pak Kris hari ini ada waktunya Pak.
sosial untuk acara Natal. Hari Selasa kemarin kita sudah menjalankan bakti sosial internal ke teman-teman garda depan Smart Friend. Nah, besok hari Sabtu tanggal 30 November kita akan mengadakan bakti sosial eksternal. Nah, sejauh ini kita udah daftarnya teman-teman yang akan hadir. Tapi kalau ada teman-teman yang belum dan masih mau mendaftarkan diri, silahkan kabarin aku atau Bang Dame, nanti kita daftarkan namanya. Tapi harapannya mungkin sebelum jam 5 sore hari ini ya, untuk memberitahukannya supaya kita bisa mempersiapkan logistiknya untuk besok itu. Nah, mengingatkan juga lagi kembali kepada teman-teman, tanggal 13 Desember tahun 2024 nanti kita akan ada acara Natal di ruangan ini, di auditorium, dengan bertema Efesus 3 ayat 10 dan tagline-nya dibentuk untuk tujuan mulia. Kita tunggu kehadirannya. Silahkan disebarkan ke teman-teman Kristen dan Katoliknya juga untuk bisa turut hadir di sini. Kami tunggu kehadiran. Terima kasih. Ya, baik, saudara-saudara semuanya, kita doa syafaat ya. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami percaya, yang kami puji, yang kami berikan hati kami, hidup kami untuk Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan yang mengasihi kami. Bukan kami yang ada pada kami, tapi Kristus yang telah menebus kami, yang membeli kami dengan lunas dengan darah-Mu. Kami ada di tempat ini. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Yehu Wangsajaya. Tuhan, kami bersatu hati untuk memberkati beliau. Berkati Pak Yehu dalam setiap pelayanannya. Berkati Pak Yehu dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Dalam setiap tugas apapun yang dibuat beliau dalam pelayanannya dan dalam tugasnya dalam kepolisian. Diberkati Pak Yehu dalam nama Yesus, dibuat berhasil. Diberkati Pak Yehu dalam nama Yesus, keluarganya diberikan damai sejahtera, sukacita, dan diberikan kecukupan. Tuhan, terima kasih, banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang akan dimenangkan, yang akan diberkati melewati pelayanan Pak Yehu Wangsajaya. Terima kasih ya Bapak, Kau tempatkan beliau ke tempat ini untuk kami dapat menikmati setiap sajian sukacita firman Tuhan. Bapak, terima kasih juga buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami ada karena Tuhan. Kami harus mengingat siapa kami. Benar ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa di luar Kristus, tetapi bersama Kristus. Firman Tuhan berkata, Dia ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan berbahagia, bersukacita. Dan karena Kristus yang ada di depan kita, menjamah kita, memberkati kita. Terima kasih ya Bapak buat firman Tuhan. Biar itu semua yang kami terima, kami imani, kami praktekkan dalam kehidupan kami ini, untuk kami menjadi pencipta, menjadi sang kreator yang hidup, yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kami dapat menjadi pemimpin dan bukan menjadi ekor, menjadi kepala, menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus juga buat Indonesia, negeri kami yang tercinta ini. Kami satukan hati memberkati negeri ini ya Bapak, mulai dari pemerintahan pusat hingga kepada pemerintahan daerah, mulai dari presiden hingga kepada RT RW dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Dan juga kami yang sudah melaksanakan pilkada, Tuhan Yesus yang menunjuk, Tuhan Yesus yang sudah memilih gubernur maupun wali kota untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Diberkatilah seluruh pemimpin di negeri ini dengan roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, untuk melayani dengan segenap hati, menjauhkan dirinya dari segala keinginan korupsi. Tuhan berkati pemimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapak ya Tuhan kami. Bapak, terima kasih juga buat perusahaan ini, PT Smart Friend ya Bapak. Bapak, kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan Yesus yang menempatkan kami dengan suatu tujuan yang mulia. Tuhan, kami bersatu hati untuk memberkati perusahaan ini, PT Smart Friend, mulai dari pemimpin yang teratas hingga kepada yang level staff di bawah. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami, Tuhan Yesus, untuk mereka juga memiliki hikmat dan roh takut akan Tuhan, untuk memiliki setiap plan-plan, rencana-rencana ke depan dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Memberkati mereka dalam setiap ide-idenya, landasan-landasannya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa
syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Juga kami Tuhan para karyawan-karyawati di tempat ini berkati Tuhan, untuk kami juga dapat berkontribusi di perusahaan ini dengan maksimal, dengan positif, dengan kasih yang dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kami. Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami manusia lemah dan berdosa. Ampuni kami Tuhan atas segala tindak tanduk kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Yesus Gembala kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam pribadi Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tak terbatas tadi refnya. Tak terbatas. Saudaraku, kita kembali ke rumah masing-masing, ke pekerjaan kita masing-masing. Jadilah manusia yang produktif, manusia yang menciptakan segala sesuatu dengan indah. Tetap semangat, tetap dalam Tuhan. Tunggu cara Tuhan tak terduga, cara Tuhan tak kita bisa masuk pikiran kita, tapi kita pasti akan menerima semua. Angkat kedua tangan kita, terima berkat dari surga. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran, buah-buah roh dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita masing-masing. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita masing-masing, untuk kita menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menerima katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.